Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 8 Juli 2025. Dari penipu menuju pembenar. Kutipan dari Kitab Kejadian bab 32 ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub, daging otot pangkal pahanya. Sobat Katolikana, ada seorang guru biologi sedang memberikan pelajaran biologi pada sebuah SLTA di kota Jawa Timur. Guru ini sangat bersahabat dan menginspirasi siswa-siswinya di sekolah. Pagi itu di kelas 12 IPA 2, ibu guru tersebut datang dengan senyum sumringah. Di tangannya tergenggam boneka kecil dan selembar kertas yang berisi gambar pangkal paha manusia. "Selamat pagi anak-anak baik," sapanya sambil menggantungkan gambar di papan tulis. "Hari ini kita akan bertemu dengan para pahlawan pangkal paha, yakni otot-otot penting yang membuat kita bisa berjalan, duduk, menendang, bahkan berdiri dengan anggun." Semua murid langsung penasaran. Semua mata tertuju pada apa yang ditunjukkan oleh ibu guru tersebut, sekaligus menyimak dengan baik apa yang sedang dijelaskan di papan tulis. Lihat, ada 3 tokoh utama hari ini, si Iliopsoas yang gesit, si Gluteus Maximus yang kuat, dan si Adductor Longus yang setia. Dengan gamblang dan sistematis, ibu guru itu memaparkan bahwa si Iliopsoas tinggal di bagian dalam panggul dan sangat gesit untuk menarik paha ke arah tubuh. Sehingga saat kita sedang duduk dan ingin berdiri, dialah yang pertama kali bergerak. Sedangkan Gluteus Maximus adalah pahlawan besar di belakang, bertugas meluruskan dan mengangkat paha ke belakang. Maka waktu kita berdiri dari posisi duduk atau berlari, dialah yang membuat kita tidak terjatuh. Dan yang terakhir adalah Adductor Longus sebagai otot yang diam-diam menarik paha ke tengah. Tanpa dia, kita hanya bisa berjalan mengangkang terus. Anak-anak di kelas itu tertawa semua mendengar penjelasan itu. Sobat Katolikana, kisah menarik seputar persendian paha di atas mengingatkan saya akan kisah Yakub yang bergulat dengan lelaki seperti dikisahkan dalam perikop Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32. Peristiwa iman sebagai aksi dramatik dari tokoh Yakub yang bergumul semalaman dengan seorang pria misterius yang dalam bahasa iman Israel dikenal sebagai Allah sendiri atau utusan Allah. Dalam pergumulan itu, Allah memukul sendi pangkal paha Yakub dan menyebabkan Yakub lumpuh atau pincang. Jadi menurut tradisi yang merupakan kenangan akan peristiwa rohani yang sangat penting itu, bangsa Israel kemudian menetapkan suatu larangan makan bagian daging tertentu, yaitu otot yang menutupi sendi pangkal paha, merujuk pada titik lemah Yakub, sekaligus sebagai tanda transformasi dari Yakub sebagai penipu menjadi Israel sang pemenang. Pesan Tuhan melalui ayat emas hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk senantiasa berjumpa dengannya melalui kualitas relasi yang baik dan benar. Sekalipun kita mempunyai banyak kelemahan, namun kuasanya akan menguatkan kita, sehingga kita menjadi berani menghadapi tantangan hidup sehari-hari, sekaligus berani menerima bahwa sifat ego akan dilumpuhkannya. Dengan demikian, kita menjadi lebih kuat untuk bangkit dan membuahkan berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, lumpuhkanlah sifat kesombongan dan ego kami. Kuatkan kami agar menjadi pribadi yang mampu menggunakan anugerah yang sudah Kau berikan melalui kebaikan tangan-Mu, sehingga kami semua dapat menghasilkan buah-buah kekudusan yang berlimpah. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana.
Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.